tentang kurikulum vitae. Nah, ini buat teman-teman harus tahu ya bahwa CV itu adalah hal yang paling penting baik untuk mendaftar beasiswa, untuk bekerja, karena CV itu adalah menunjukkan diri kita itu siapa gitu ya. Kemudian apa sih yang kita kerjakan selama masa-masa misalnya studi, kira-kira apa yang sudah dikerjakan, kegiatan non akademisnya bagaimana, apakah teman-teman punya quality leadership atau tidak gitu ya. Kalau ditanya kegiatannya seperti apa? Kegiatannya nggak harus kegiatan yang besar gitu ya, tapi coba ikuti kegiatan yang bervariasi, baik berkontribusi buat diri sendiri, pengembangan diri gitu ya, maupun untuk orang lain. Nggak harus skalanya besar. Kadang ada beberapa mahasiswa bilang gini, saya nggak mau bu ikut HMJ, BEM gitu ya, karena saya nggak suka dari situ. Nggak apa-apa. Apakah harus ada kegiatan di dalam universitas? Tidak. Jadi coba bergabung di organisasi di luar universitas, boleh nggak? Boleh. Karena sekarang udah banyak ya teman-teman yang sudah mulai pintar membuat komunitas sendiri di luar kampus yang punya passionnya ada di situ. Baik komunitas gitu ya, kemudian atau malah membuat usaha sendiri. Boleh nggak itu dijadikan kegiatan non akademis? Boleh gitu ya, dan itu sangat baik sekali. Dan ini menjadi penting karena kalau di Australia itu volunteering itu adalah hal yang wajib gitu ya. Kalau mahasiswa di Australia S1 udah nggak ada yang namanya mahasiswa nggak ikut volunteering, itu wajib. Nah kemudian kenapa wajib ikut? Saya bilang wajib ya, ikut mengikuti kegiatan organisasi, karena ini kan melatih kemampuan teman-teman, melihat kualitas teman-teman, apakah teman-teman itu punya kemampuan memimpin gitu ya, mengelola orang atau memecahkan masalah. Itu kalau saya suka bilang, kalau teman-teman coba aja pergi ngopi gitu ya, ngopi sama 10 orang, 100 orang, coba aja pergi ngopi, jalan-jalan. Pasti ada masalah nggak? Enggak gitu ya. Karena apa? Semua orang happy, ayo kita ngopi, ngobrol-ngobrol. Coba abis itu bekerja dengan hanya 3-4 orang, lihat gitu ya. Kira-kira mudah nggak sih bekerja sama dengan 3-4 orang? Pasti akan jauh berbeda gitu lah. Biasanya konfliknya itu lebih banyak karena kita akan melakukan pekerjaan bersama dengan orang-orang, karena karakter masing-masing berbeda gitu ya. Sehingga habis itu kalau teman-teman mengambil posisi sebagai leader, ingin dilihat, oh kalau misalnya mau step up gitu ya as a leader, pasti ada beberapa kualitas yang sedikit banyak akan terlihat. Nanti waktu pas wawancara terlihat nggak? Terlihat gitu ya. Nah, kalau saya bilang kalau yang sekarang masih S1, coba ya ikut kegiatan bervariasi. Kemudian habis itu direncanakan. Kalau saya suka bilang selalu lebih baik CV itu direncanakan. Jadi kalau ikut satu kegiatan jangan terlalu lama gitu ya. Jadi misalnya contohnya misalnya mahasiswa kalau S1 ikut HMJ dari begitu masuk sampai dengan tahreh hanya ikut HMJ 1. Kira-kira 4 tahun tuh jadi ada meaningnya nggak? Jadi nggak ada terlihat kualitasnya gitu ya, nggak, karena nggak bervariasi. Kemudian habis itu kira-kira yang mau dilihat itu seperti apa, sehingga nanti ada tipsnya di bawah saya kasih tahu. Nah kemudian jangan hanya di satu tempat, jangan hanya di satu posisi. Nah yang sering banget itu mahasiswa ikut berbagai organisasi gitu, kemudian posisinya hanya selalu sebagai anggota. Nah terus kemudian kira-kira teman-teman coba lihat ya, kira-kira kalau hanya sebagai anggota itu kan kita tahu ya, kalau sebagai anggota itu sebenarnya kemampuan saya untuk mengelola masalah dan lain sebagainya kira-kira terbuktikan nggak gitu, terlihat atau enggak gitu ya. Nah kemudian sekarang karena sudah zamannya sosial media, ayo kita mulai yuk teman-teman dokumentasikan kegiatannya dalam sosial media, karena ini seperti CV berjalan kita gitu ya. Kalau sekarang sudah punya sosial media yang sifatnya hanya apa namanya secara umum aja, ayo dong bikin second account gitu ya, second account khusus untuk bikin portofolio aktivitas berjalannya. Jadi nanti one day kalau misalnya semua ini kan nanti kita akan melakukan perubahan ya, teman-teman akan ditanya sosial medianya dan sebagainya. Kadang beberapa wawancara, saya juga kalau wawancara suka nanya gitu ya, kalau ada mahasiswa dan sebagainya saya tanya, punya sosial medianya nggak? Boleh nggak lihat? Kalau dia bilang saya ikut join ini bu, boleh nggak lihat gitu? Nanti pasti akan terlihat gitu ya portofolio aktivitasnya. Sehingga pertanyaan apakah saya perlu menyertakan dokumen gitu ya, bahwa pembuktian bahwa saya mengikuti kegiatan itu kira-kira perlu nggak perlu lagi gitu ya. Dan terutama kalau di AS sebenarnya memang di bawah itu teman-teman nggak perlu menyertakan dokumen, tetapi hanya disebutkan bahwa apa yang teman-teman sebutkan itu adalah betul gitu. Nah kemudian yang berikutnya asah kemampuan berbahasa asing. Ya berbahasa asing itu sekarang kalau kita bilang sudah bukan keistimewaan ya, tapi adalah keharusan. Jadi sekarang kalau kita lihat semua berbahasa, orang yang berbahasa asing itu udah jadi hal yang umum gitu ya, dan itu jadi
kompetensi yang sangat umum, sehingga dimanapun aja pasti ditanyain bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu ya. Karena itu sekarang sudah menjadi hal yang sangat umum, sudah bukan menjadi keistimewaan gitu kalau saya bilang. Jadi dari sekarang ayo belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau misalnya nanti boleh diaplikasikan untuk beasiswa lain gitu ya. Kalau misalnya berapa halaman sih yang bagus? Ya 2-3 halaman cukup ya gitu ya, nggak perlu lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu akhirnya yang membaca kan endurance-nya untuk membaca CV juga terbatas. Kemudian template-nya apa? Ya bebas ya teman-teman, mana yang lebih suka membuatnya. Yang disebutkan apa ya? Deskripsi diri, pendidikan formal, non formal, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, magang, riset, volunteer, penghargaan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kemampuan bahasa atau yang lain. Karena di AS juga tanya nih ya, kemampuan teman-teman literasi untuk mengoperasikan komputer kira-kira bagaimana, itu ada pertanyaannya, sehingga coba dicek gitu ya. Nah, ini yang sering banget. Jadi dari saya awal di 2019 saya bikin AS Indonesia NTB itu, pertanyaannya adalah kalau saya nggak punya kegiatan non akademis selama kuliah itu gimana gitu. Nah, sesuatu yang terjadi di masa lalu kan nggak mungkin teman-teman bisa ulang kembali kan gitu ya. Terus kemudian solusinya gimana? Jadi saya selalu ngasih solusi selama kuliah pernah ikut KKN kan gitu ya. Saya rasa semua teman-teman yang mengambil S1 pasti ikut KKN. Pernah ikut KKN nggak? Pernah. Nah, itu tolong digunakan sebagai salah satu bentuk kegiatan non-akademis. Kalau dilihat kan sebenarnya KKN itu memang fokusnya hanya untuk dapat nilai gitu ya. Padahal sebenarnya dari KKN itu sendiri kegiatan itu kan penting, karena kegiatan itu menunjukkan bahwa teman-teman terjun langsung ke masyarakat, kemudian teman-teman di situ membuat program gitu ya, kemudian melihat apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar waktu KKN kemarin. Ataupun misalnya punya pengalaman magang gitu ya, pengalaman magang itu harus ditaruh, kemudian atau membuat wirausaha bersama dengan teman-temannya, itu bisa digunakan. Jadi non akademisnya nggak harus kegiatan organisasi yang tadi ya saya bilang ya, mungkin HMJ, mungkin BEM, mungkin nggak cukup, yang lainnya mungkin ada bikin kelas bahasa Inggris di sekitar rumah, kelas mengaji gitu ya, atau membuat buat teman-teman yang ada di sekitar gitu ya, silakan. Nah, tipsnya adalah dari sekarang tulis gitu ya, tulis, pilih dan pilah, terutama yang mau ditonjolkan dalam CV. Kenapa saya bilang harus pilih dan pilah? Karena banyak sekali saya lihat sebenarnya yang punya CV bagus itu banyak gitu ya. Biasanya kalau CV-nya nggak oke karena kegiatannya nggak banyak, itu biasanya agak jarang. Saya lihat hari sekarang ini, saya lihat teman-teman banyak aktif berada di luar gitu ya, selain kuliah dan sebagainya. Kuliah, bekerja juga punya kegiatan yang lain, sehingga habis itu pilih dong kegiatan yang ingin ditonjolkan dalam CV itu bagaimana. Jadi kesulitannya itu kan kalau misalnya banyak tinggal dipilih ya, tapi kalau misalnya kurang ya mau nggak mau dicari gitu, digali kira-kira apa ya yang kemarin saya lakukan. Makanya saya bilang tulis, kemudian diingat-ingat apa yang pernah lakukan. Nah, yang sering suka nggak ditaruh teman-teman adalah publikasi. Nah, ini teman-teman coba dong tulis skripsinya, jangan lupa ditulis ya. Skripsi tolong ditulis, karena kan teman-teman akan melanjutkan studi S2. Sehingga habis itu silakan tulis judul skripsinya. Kemudian kalau misalnya ada publikasi, silakan tulis publikasinya. Jadi ini pentingnya. Kalau yang S3 wajib ya, kalau S3 udah pasti publikasi itu wajib. Terutama kalau bisa ada yang berbahasa Inggris, karena ini nanti terkadang ada beberapa kondisi di mana universitas itu akan meminta teman-teman untuk menyertakan punya nggak record writing in English-nya. Nah, ini kegiatan KKN tadi ya. Jadi yang kalau di KKN tadi saya bilang jangan ditulis tahun 2000 KKN di desa ABC, jangan gitu ya. Jadi tulisnya tolong dalam selama periode mengikuti KKN itu kan pasti ada beberapa program. Tolong teman-teman tulisnya agak lebih spesifik. Misalnya tahun 2000 teman-teman melakukan sosialisasi penggunaan masker kepada masyarakat di desa ABC. Posisinya apa? Kalau ikut HMJ dan BEM juga gitu ya. Jangan ditulis bahwa tahun sekian sampai sekian jadi ikut BEM gitu atau ikut HMJ, jangan gitu ya. Ditulis kegiatannya kira-kira apa yang penting ya, untuk menunjukkan bahwa teman-teman tuh mengikuti berbagai macam kegiatan yang cukup bervariasi. Jadi itu salah satu menyikapinya, supaya kalau kadang ada saya lihat 5 tahun hanya di HMJ, 4 tahun di HMJ aja, 4 tahun hanya di BEM aja. Terus kemudian tanyain begitu tulis CV-nya, ya kurang sekali ya gitu ya kan, kurang, kalau hanya 2 halaman kan kurang oke gitu ya. Dibikin sebagai 3 halaman supaya agak lebih menarik. Kemudian habis itu, nah ini kegiatan wirausaha juga harus ditaruh gitu ya. Kemudian sedikit diberikan deskripsi, boleh nggak? Boleh aja.
Tapi kalau di AS nanti sudah ada template-nya, jadi teman-teman tinggal disesuaikan dengan template-nya. Nah, kalau soal CV, tolong untuk jujur dalam menulis CV. Yang suka saya bilang bahwa teman-teman nggak boleh mengecilkan apa yang sudah dilakukan, tapi juga jangan membesar-besarkan apa yang tidak pernah dilakukan.